Mama mau saya dipanggil Yandi. Tapi karena surat-surat semua itu sudah Joseph Andreas, jadilah Yandi itu panggilan di rumah. Setiap kali nama itu disebut, saya ingat bagaimana seorang perempuan buta yang separuh badannya lumpuh melahirkan seorang anak. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya untuk kami belajar dari firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, seperti tanah, biarlah kami jadi tanah yang subur, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami terlalu terbatas, apalagi kami manusia berdosa. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan dan melayakkan kami, bukan saja mengerti, tetapi dikuatkan untuk melakukan kehendak firman-Mu. Jauhkan penggoda pencobaan, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati semua orang yang telah memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang terkasih, mari kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 66. Jemaat diberi kesempatan membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 66. Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 66 yang menyatakan, "Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula
siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia?" Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, yang paling pertama nama. Tadi majelis bilang Pak Pendeta, saya baca Pak punya nama Joseph Andreas Manobe. Pak tolong jelaskan karena orang dengar Yandi bukan Joseph Andreas. Nama, saya dilahirkan kira-kira 48 tahun yang lalu di satu kota kecil di NTT, Soe namanya. 1, 2, 3, Soe. Kenapa saya harus bilang Soe? Karena kalau tidak tekan dia akan jadi Soe. Nah itu bahaya. Jadi harus Soe, artinya timba. Mama melahirkan saya waktu itu dalam keadaan buta dua-dua mata dan separuh badannya lumpuh. Melahirkan di satu tempat yang namanya Ume Manekan, itu dalam bahasa setempat artinya rumah kasih. Pemilik dari tempat itu namanya Bapak Joseph Andreas Christian. Melihat ibu yang buta dan lumpuh itu melahirkan anak laki-laki, Pak Joseph itu bilang, "Kasih saya pun nama di itu anak laki-laki." Jadilah saya nama Joseph Andreas. Puji Tuhan, 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh. Dua-dua mata yang buta bisa melihat dan separuh badan yang lumpuh itu pulih kembali. Mama sekarang umur 70 tahun, masih sehat, masih menyanyi-menyanyi macam ibu-ibu begini. Rupa-rupanya di hamil awal sebelum sakit, mama mau saya dipanggil Yandi. Tapi karena surat-surat semua itu sudah Joseph Andreas, Joseph Andreas, Joseph Andreas, jadilah Yandi itu panggilan di rumah. Setiap kali nama itu disebut, saya ingat bagaimana seorang perempuan buta yang separuh badannya lumpuh melahirkan seorang anak. Ibu-ibu yang sehat saja melahirkan sakit, apalagi ibu-ibu yang sakit. Ibu-ibu yang sehat saja ketika melahirkan tidak ditolong oleh suami. Kami suami-suami ini, ibu sakit melahirkan, kami hanya dari luar baru taruh tangan di kepala bilang Yesus, tapi tidak tolong. Sudah bilang Yesus lagi dia bayangkan kira-kira ini anak muka ikut siapa ini. Apalagi ini ibu. Saya tidak menetek. Saya dibesarkan oleh Papa karena ibu lumpuh. Saya tanya Bapak, bagaimana Papa membesarkan saya? Papa hanya bilang, engkau itu tidak bisa lawan saya. Kenapa? Kau tahu saya kunyah pisang baru kasih makan engkau. Menurut saudara itu menyakitkan atau baik itu? Jadi setiap kali nama itu disebut saya ingat peristiwa itu. Saya bilang kepada istri, saya bilang kepada ipar-ipar, saya bilang kepada saudara, ingat mama tidak boleh salah. Dia mau marah, dia mau pukul, dia mau apapun, terima saja. Karena harganya itu sangat tinggi untuk itu. Saya ingat saudara-saudara, mama tinggal di Soe itu kira-kira 100 km dari Kupang. Saya pergi biar mama datang di Kupang dulu. Saya tinggal di Kupang. Mama datang. Baru sampai pintu langsung mama tanya, kapan kita pulang? Mamaku belum sampai, belum masuk rumah. Mama bilang, nanti babi siapa yang urus? Saya bilang, mama datang di pendeta Yandi, mama banding dengan babi. Sungguh terlalu. Tapi kemudian saya mengerti sesuatu. Rumah tempat saya tinggal itu pasturi jemaat, tidak mewah tapi semua ada.
Saya kira semua yang mama mau pasti ada di situ. Mau nonton ada, mau makan ada, semua ada. Tapi sayang, Yandi tidak ada. Yang mama datang tidak cari semua itu, mama cari dia punya anak. Nah kalau anak tidak ada, lebih baik dia pulang ke rumah, dia urus dia punya babi. Karena sedikit-sedikit babi bisa bilang, itu relasi yang kuat. Saya kira tema ini nanti baik. Itu pertama menyangkut nama. Kalau begitu, hari ini kalau kita beribadah, ini gereja nama apa ini? Nama apa ini gereja ini? Bukit. Apa yang saudara ingat setiap kali Bukit Muria disebutkan? Setiap kali Bukit Muria disebutkan, apa yang saudara ingat? Tempat apa itu? Kenapa orang di Jakarta pendiam-pendiam semua? Itu sebuah tempat yang sangat penting, karena di tempat itu ada pertaruhan iman. Siapa yang akan dipersembahkan di situ? Oleh siapa? Abraham itu dia apa? Relasi yang sangat kuat ini harus dipersembahkan. Itu tempat ibadah kemudian selanjutnya yang sampai hari ini masih menjadi bagian yang serius dalam sejarah dunia. Jadi mestinya ingat dan sebut nama itu, orang ingat ibadah. Saya minta saudara tepuk tangan dulu. Kenapa saya minta saudara tepuk tangan? Karena saya baru tahu kalau orang Jakarta ini rajin-rajin ibadah semua. Hari ini bisa penuh ini gereja ini, luar biasa ini. Ini setiap minggu memang begini. Nah, itu maksudnya pertanyaan di situ itu. Kalau dia ternyata setiap minggu tidak begini, itu nama mulai dilupakan itu nama mulai dilupakan. Saya takut satu saat saudara lebih hafal nama-nama mall yang ada di Jakarta daripada nama dari gereja ini. Itu bagian pertama. Kedua, saudara, tema kita hari ini adalah Yesus ditinggalkan. Sama-sama 1, 2, 3. Yesus ditinggalkan. Coba kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Saya ingin mulai dari pertanyaan, pernahkah saudara ditinggalkan? Dia punya rasa sedih, sakit. Ditinggalkan itu tidak enak. Apalagi waktu kita sukses, dia ada. Kita gagal, dia tinggalkan. Di Jakarta ada yang begitu. Di Bukit Muria, ada juga. Menyakitkan itu. Banyak orang ditinggalkan. Kita baru lewati 1 tahun politik serius. Ada banyak politisi itu kalau sukses pengikut banyak. Itu dia belum masuk kantor gubernur, so ada yang hormat. Selamat pagi, siap. Besok dia gagal. Terseleksi satu-satu siapa yang akan tetap setia di situ tuh. Ada uang, teman ada. Tidak ada uang. Wah, tahu juga begitu. Sakit, susah itu. Saudara-saudara, kalau pertanyaannya pernahkah saudara-saudara ditinggalkan? Dan saudara bilang iya, perasaan tidak enak. Saya mau bilang pada saudara bahwa jauh-jauh hari sebelum saudara ditinggalkan, Tuhan Yesus pun ditinggalkan. Jadi saudara bukan orang pertama yang pernah ditinggalkan. Yesus mendahului. Bahkan kalimat ini penting. Yesus saja dia tinggalkan. Apalagi kita. Saya kemudian mendefinisikan satu kata, kecewa ialah karena terlalu berharap pada manusia. Siapa yang terlalu berharap pada manusia akan berjumpa dengan satu kata yang namanya kecewa. Pernah kecewa? Tidak usah omong, saya lihat ini muka kecewa semua. Kecewa itu karena kita terlalu berharap pada manusia. Kita berjumpa dengan kata kecewa. Kalau kece saja tidak apa-apa, tapi karena tambah wah ini itu rasa hati tidak enak. Lalu saudara-saudara, pasti pertanyaannya untuk tema ini adalah bagaimana supaya kita jangan menjadi orang yang akan meninggalkan sesuatu. Bagaimana kita bisa mempertahankan. Bagaimana? Saudara-saudara, pembacaan ini
mengarahkan kita untuk mengerti bahwa Yesus sementara berhadapan dengan orang-orang yang punya tradisi ibadah yang menarik. Mereka suka mempersembahkan korban, hewan-hewan bakaran dipersembahkan kepada Tuhan, kepada dewa-dewa mereka. Mereka bukan saja mempersembahkan begitu saja, tapi mempersembahkan dengan harapan kalau nanti mereka mempersembahkan itu, apalagi makan dari makanan yang mereka persembahkan itu, maka dewa mereka akan menyatu dengan mereka. Mereka punya kerinduan itu. Mereka rindu sekali menyatu dengan dewa mereka. Dan Yesus sementara berbicara dengan orang-orang yang paham akan hal itu. Sekarang Yesus mengatakan kepada mereka, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan beroleh hidup. Mereka paham maksud itu. Mereka rindu berjumpa, mereka rindu menyatu, mereka rindu bersama-sama. Dan Yesus sementara menyatakan sesuatu kepada mereka, lalu memberi jawaban terhadap pertanyaan itu. Bagaimana orang tetap setia, bagaimana supaya kita tidak meninggalkannya. Saya ajak kita merenungkan hal-hal ini, saudara. Satu, kalimat-kalimat Tuhan Yesus itu mengajak kita semua, mengajak orang-orang yang ada pada waktu itu bahwa hidupmu mesti dipenuhi oleh Allah, menyatu dengan Tuhan Allah. Pikiranmu harus diisi dengan Tuhan Allah, perasaanmu harus diisi dengan Tuhan Allah, seluruh hidupmu, supaya engkau tidak meninggalkan Dia. Saudara tahu bahwa ketika kita tidak mampu untuk mengisi Allah di dalam hidup kita secara utuh, pasti kita tinggalkan Dia. Pertanyaan paling reflektif hari ini, di pagi ini, yang paling pertama itu adalah, apa yang kita isi penuh-penuh di sini? Apa yang kita isi di sini? Dalam pikiran perasaan kita. Salomo mengungkapkan dengan sangat baik. Kidung Agung, dia tulis begini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti meterai itu kan tanda sah. Taruh aku di dalam hatimu, lambang dari kedalaman jiwa, tempat di mana engkau mengambil keputusan, tempat di mana engkau tidak bisa menipu dirimu sendiri. Taruh aku di situ kuat-kuat. Kalau engkau mau ambil keputusan, libatkan aku di situ. Taruh aku seperti meterai pada lenganmu. Lengan ini lambang bekerja. Kalau di pikiran-pikiran libatkan Tuhan di situ, pada pekerjaan-pekerjaan Tuhan libatkan Dia di situ. Pada pekerjaan-pekerjaan kita libatkan Tuhan di situ. Di situ baru kita tidak mungkin meninggalkan Dia. Sesuatu yang lebih, orang bertanya, cinta itu apa? Cinta itu apa? Cinta itu karena kedekatan? Tidak. Banyak orang dekat bertahun-tahun cerai juga. Lalu cinta itu apa? Cinta bukan karena kedekatan. Cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Mau bangun itu cinta, bangunlah kecocokan. Tapi orang timur itu, kalau omong cocok ada 3. Pertama dia bilang begini, cocok. Pernah dengar kata cocok? Pernah? Apa artinya itu? Pas itu, mantap itu, klop itu, besti itu, kalau cocok. Tapi ada yang kedua, dia bilang begini, cocok. Pernah dengar yang cocok? Istri tukang tipu, suami tukang tipu, tetangga yang tahu langsung bilang apa? Cocok. Pernah dengar? Dorang dua ketemu itu hanya bertengkar tiap hari hanya bertengkar. Yang dengar bilang apa? Cocok. Habis ibadah ini ada rencana mau makan kok dengan keluarga ada. Terus duduk di satu tempat makan, masing-masing sibuk. Orang yang lihat bilang apa? Ketiga, orang timur itu suka sebut begini, cocok. Itu dia tanya baik-baik ini, cocok.
Dia muka begini, mata agak sedikit dikasih miring sedikit. Cocok, bisa mengerti dia punya bahasa tubuh. Baju merah, rok hijau, sendal kuning. Terus dia bilang, cocok. Baju bunga-bunga, rok garis-garis, kos kaki kotak-kotak. Dia bilang, cocok. Taruhlah dia dalam kedalaman hidupmu. Kalau itu tidak dalam, saudara-saudara, gampang Tuhan dihianati. Saudara-saudara, Tuhan paling sering kita hianati. Ini saya bertanya kepada orang, saudara tahu pertanyaan ini? Kalau jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih pesta juga tidak apa-apalah. Tidak usah terlalu rohani-rohani juga. Yang menjadi masalah adalah alasan memilih. Bapak, kenapa tidak ibadah tapi ke pesta? Aduh, pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung itu, aduh, itu perasaan tidak enak karena tuan rumah undang. Tapi kalau saya yang tanya, jangan jawab begitu. Bapak kenapa tidak ibadah tapi ke pesta? Pendeta yang diminta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung? Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung, supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Jadi saudara, mengisi Tuhan dalam hidup kita tuh mempengaruhi keputusan kita untuk tetap dengan Tuhan. Saudara, kalau sesuatu itu penting dalam hidup kita, kita selalu akan menemukan jalan. Tapi kalau sesuatu itu tidak penting dalam hidup kita, lebih banyak kita menemukan alasan. Saudara, kalau sebentar pulang dari gereja ini, saudara lupa handphone, datang cariku tidak? Datang cariku tidak? Baru beli 2 hari lalu. Datang cariku tidak? Kenapa datang cari? Kenapa tidak kasih tinggal kos terdapat? Itu pas sudah mau masuk rumah, sudah jalan sana, aduh, kita lupa handphone. Aduh, balik telepon. Aduh, tolong lihat ibu punya handphone dulu. Di mana? Di bangku situ. Ibu duduk di mana? Di semua bangku di gereja, cek saja. Kenapa kita balik? Karena penting, karena mahal. Tetap harus ada jalan untuk kita datang. Itu tidak ada alasan macet itu. Tidak ada itu. Tapi kalau saudara pulang sebentar, lupa tisu yang saudara sudah pakai dan rencana mau buang di kotak sampah, tapi lupa kembali. Kenapa tidak mau kembali? Karena murah kan? Karena tidak penting. Untuk apa kembali? Sekarang pertanyaannya, gereja penting kok tidak? Oh, gereja penting kok tidak? Ya. Makanya selalu ada alasan untuk kita datang gereja, toh? Kalau tidak lebih banyak apa? Lebih banyak kita punya alasan, mereka selalu jalan untuk kita datang. Saya bilang ke ibu-ibu jemaat tempat saya layani, orang-orang tua, saya bilang, orang-orang tua ada sekolah minggu untuk anak-anak, tolong ajar anak-anak itu untuk ikut sekolah minggu. Kasih les bahasa Inggris, les balet, les Mandarin, tapi malah sekolah minggu. Anak tidak mau les bahasa Inggris, tidak mau les ini Mandarin tuh, saya bilang, ayo pergi sayang, papa kasih hadiah. Tapi kalau anak malas sekolah minggu, dia bilang, enggak apa-apa, dia cukup capek, biar dia tidur. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saudara dengar, makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin menyatu seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang dicintai. Ada efek secara sosial. Kalau tidak biasakan dia dekat dengan Tuhan, besok-besok dia taruh kita di panti jompo. Karena kita tidak punya kedekatan itu. Mesti menyatu. Itu satu.
Kedua, pembacaan tadi Tuhan Yesus ingin mengatakan begini. Karena kepentingannya adalah penebusan supaya kita beroleh hidup. Maka dia rindu supaya semua orang yang mendengarkannya itu beroleh hidup. Semua manusia yang berdosa ini beroleh hidup. Saya pakai kalimat ini, saudara. Kalau mau hidup, datanglah ke meja perjamuan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini dan anggur yang dicurahkan. Kalau mau hidup, datanglah ke situ. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, mari datang ke meja perjamuan. Saya ingin menyebutkan begini. Datanglah ke rumah persekutuan. Sebagai orang-orang yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus supaya beroleh hidup. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Neraka, susah-susah, surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan saja langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada tempat usaha, berdoa keliling semua gereja yang ada di Jakarta ini, berdoa, Tuhan tolong supaya kita dapat satu tempat, mau buka tempat usaha. Tuhan kasih, hari Minggu tidak gereja lagi, tidak gereja. Nanti pendeta bilang, Pak, Ibu, kenapa tidak gereja? Mau gereja bagaimana? Tuhan sudah kasih ini tempat usaha, siapa jaga? Jadi akhirnya kita lebih hidup susah. Jadi saudara-saudara, mestinya begitu supaya hidup kita ini jangan lupa Tuhan. Saudara tahu, banyak orang tahu menjadi kaya tapi tidak tahu menikmatinya. Banyak orang tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak tapi tidak tahu bagaimana menjadi bahagia. Di kampung saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo saya ada di Surabaya, enak kok pesiar-pesiar. Tidak pendeta, lalu saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah dapat rujukan dulu baru dia. Karena hidup hanya untuk urusan diri. Sampai lupa, jangan lupa datanglah di tempat ibadah begini. Jangan tinggalkan Tuhan. Datang. Ada orang ini yang seumur hidup itu dia mungkin ikut ibadah 5, 6, 7, 8 kali. Pertama waktu dia nikah. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak sidi. Keempat waktu anak nikah. Dan mungkin yang kelima waktu pemakaman dia. Waktu pemakaman dia mau kemana lagi? Dia di situ sudah pakai jas. Dan orang menyanyi makin dekat Tuhan. Saya suka pakai contoh begini. Ini yang anak-anak muda itu, anak-anak muda itu, carilah laki-laki yang takut Tuhan, yang mau beribadah. Dia akan membuat engkau bahagia. Jangan percaya dia punya garis sepotong di sini, jangan percaya. Besok-besok bukan satu garis, semua kosong. Jangan percaya, itu kecewa. Ada yang masih muda ini, dia bisa jemput dia punya nona itu pergi, datang ke gereja, ikut semua ibadah. Pemuda ikut, hari Minggu ikut, remaja ikut, sekolah Minggu ikut, lansia ikut, pemilu ikut semua. Itu waktu masih pacaran. Sudah menikah kok tidak begitu, istri datang sendiri. Terus kita bilang, Pak, kenapa tidak seperti dulu? Kenapa tidak bawa istri ke gereja? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu kalau sudah pergi sama juga dengan saya juga. Yang begitu. Ada ibu-ibu hari Minggu cantik-cantik, bagus-bagus, datang sendiri. Terus kita tanya, ibu, mana suami? Terus dia bilang, tahu sendiri pendeta nih. Kalau tahu dia begini, kenapa ambil resiko?
Saya mau tanya dulu, kasat mata ini hari ini dalam ibadah ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua? Tidak, ini saya hanya bertanya ini, Datang-datanglah di rumah. Yohanes Calvin menulis begini, gereja adalah ibu dari orang percaya, mama dari orang percaya. Mau tahu Bapak punya kehendak, Bapak punya mau, Bapak punya kesenangan bagaimana, datang-datanglah ke rumah mama, datang-datanglah. Datang supaya tahu, oh iya ternyata kita Papa mau begini ternyata. Datang-datang. Jangan Natal satu kali, Paskah satu kali, lantas dianggap tuntas. Kedua, tadi datang di rumah bersama untuk beroleh hidup, tapi juga sekaligus datanglah di meja bersama sebagai suami, istri, dan keluarga, supaya kita jangan saling meninggalkan. Jangan. Saudara, salah satu cara supaya rumah tangga bahagia itu mesti makan sama-sama, mesti duduk satu meja makan sama-sama makan. Kenapa di meja makan itu penting, saudara? Biasanya di meja makan itu orang mulai makan dengan apa? Doa. Orang mau doa makan putar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, doa makan hanya isi dua. Satu, sebuah ungkapan terima kasih, sebuah ungkapan syukur. Orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, itu tidak akan pernah bahagia. Yang kedua, doa makan berisi pengakuan bahwa berkat-berkat yang kita dapat ini datangnya dari Tuhan. Kalau orang tidak pernah mengakui berkat-berkatnya datang dari Tuhan, dia sibuk hanya untuk berkat-berkat. Ingat bahwa uang bukan Tuhan. Uang adalah hamba yang baik, supaya kita yang perintah dia, jangan dia perintah kita. Ada satu pak dengan dia punya istri jalan-jalan begini, lihat uang 2.000. Pernah lihat uang 2.000? Yang ada gambar Patimura itu. Oh 1.000. Sudah saya pakai 2.000 saja. Dia punya istri mau ambil begini, suami bilang, jangan. Kenapa Papa? Itu bukan kita punya. Tapi kan tidak ada orang lihat Papa. Sekalipun tidak ada orang lihat, itu bukan kita punya. Oke. Orang lewat. Berapa ratus meter ke depan, ada dapat lihat uang 100.000. Sekarang istri jalan terus, tapi suami yang mau ambil. Jadi istri bilang, Papa, tidak boleh. Kenapa sayang? Itu bukan kita punya. Tapi sayang, kan tidak ada orang lihat. Tadi Papa bilang, sekalipun tidak ada orang lihat, itu bukan. Terus dia punya suami begini, sayang, coba sayang pikir baik-baik. Di beberapa menit saja Tuhan izinkan dua hal yang sama terjadi. Pasti Tuhan punya maksud untuk kita. Jadi dia mulai membenarkan dirinya. Ada begitu di Jakarta. Ada ikut ibadah juga dia. Ada atau tidak? Itu. Jadi mengaku berkat-berkat Tuhan kasih, tapi dengan bekerja begitu toh. Tapi dia lupa Tuhan karena kita tahu dia yang kasih. Mata jangan hanya tertuju kepada berkat, tetapi pada sumber berkat, supaya kita jangan melupakan dia. Jangan. Di meja makan itulah kesempatan orang bisa berkomunikasi toh. Bisa berkomunikasi. Suami bisa bilang ke istri, Mama, kenapa ini sayur ini garam semua? Terus istri bilang, sayang minta maaf, tadi waktu tumis ini sayur ini Mama terlalu ingat Papa. Jadi Mama pikir Papa garam, jadi Mama ambil taruh-taruh sendiri. Komunikasi jalan toh? Jalan.
tanya itu anak laki-laki, hei laki-laki, kau di rumah dapat tadi di sekolah dapat berapa? Tadi saya dapat 10 bapak. Kau macam papa betul. Papa sekali itu. Papa dulu pintar. Yang nona di sekolah dapat berapa? Matematika susah papa, jadi tadi saya dapat 3. Aduh, kau macam mama punya keturunan dong. Komunikasi, intinya komunikasi toh. Kata kunci dari relasi itu komunikasi. Komunikasi. Makin dekat komunikasinya makin ringan. Ada orang yang cerewet sekali di Jakarta. Ada orang yang paling cerewet sekali di Jakarta Selatan. Ada orang yang paling cerewet sekali di mana? Moria. Tapi jangan coba-coba suruh dia berdoa. Pak, sebentar Pak doa. Ih, kok sembarang sih. Ada juga begitu di sini. Yang cerewet tapi tidak tahu berdoa. Ada? Siapa punya suami boleh angkat tangan. Kita komunikasi kalau tidak ada gampang kita meninggalkan. Gampang. Saudara pernah berhadapan dengan duka toh, kematian. Waktu orang mati kan sedih, menangis. Orang kasih mandi jenazah, kita juga mandi. Kasih pakai putih hitam, kita juga putih hitam. Mau isi dalam peti, kita mau masuk peti juga. Bawa ke kubur, kita ikut. Waktu kasih masuk di bawah, ada ikut. Mulai mundur. Waktu dia sudah dikubur di situ, minggu pertama tiap hari pergi. Minggu kedua setiap 2 hari pergi. Minggu ketiga setiap 3 hari. Minggu keempat 1 minggu 1 kali. Lama-lama kan tidak pergi toh. Kenapa? Sudah tidak ada lagi komunikasi. Tidak ada lagi komunikasi. Saudara, saya bawa materi di satu jemaat GPIB di Jakarta. Saya lupa di mana. Tentang kesetiaan. Terus saya bilang begini, saya ragu dengan saudara-saudara pun kesetiaan di Jakarta. Pendeta maksud apa? Saya bilang begini, coba hitung-hitung. Bangun tidur jam berapa? Pergi ke kantor jam berapa? Pulang dari kantor itu jam berapa? Sampai rumah jam berapa? Apakah sampai rumah jam 6 itu duduk dengan istri sampai jam 3 subuh? Tidak. Siapa di antara saudara-saudara yang setiap kali istirahat makan siang masih makan dengan istri? Tidak. Jadi saya coba hitung baik-baik. Jangan sampai 20 tahun saudara menikah hanya 5 tahun bersama-sama, 15 tahunnya di kemacetan. Saudara, kapan ketemu? Saudara, manfaatkan betul kebersamaan. Di meja makan tuh duduk sama-sama. Ini masih makan bersama kok. Saudara tahu, kita tidak akan bisa duduk semeja hidangan dengan orang yang kita tidak suka. Tidak mungkin. Duduk dengan orang yang kita tidak suka, meja makin kecil makin panas, ini hati makin panas. Hampir-hampir kita mau ambil itu sambal taruh di depan mata. Duduk bersama itu hati-hati. Jadi mau hidup itu, mau hidup, datang-datanglah ke rumah bersama, ke meja persekutuan. Tubuh Kristus ya, dipecahkan di sini. Tapi juga ingat, gambaran tentang relasi manusia dengan Tuhan yang menarik adalah gambaran itu dipakai relasi dalam rumah tangga, mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Gitu. Ketiga, saya ajak kita untuk merenungkan bahwa kemudian murid-murid mendengar hal-hal itu dalam yang begini. Pernyataan ini keras. Apakah yang dimaksud dengan perkataan ini keras? Sama dengan mereka tidak mengerti itu pernyataan? Tidak, mereka mengerti, sangat mengerti. Lalu dengar, bukan berarti mereka tidak mengerti perkataan Yesus itu, tetapi karena mereka tidak mampu untuk menerima. Mengerti tapi tidak mau menerima. Kalau mengerti tapi tidak mau menerima, bagaimana kemudian menjadi sesuatu yang dilakukan?
belajar. Belajar itu perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Dalam teori tentang belajar, belajar itu punya 4 tingkatan. 1, belajar untuk tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu itu kita bisa belajar dari banyak hal. Ada yang otodidak, ada yang ikut yang formal, ada yang guru menjadi sumber belajar, ada yang dari Google, ada dari macam-macam. Belajar untuk tahu. Tapi bagus juga itu, hanya itu kelas paling bawah. Kelas kedua, belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu dan ada orang sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Tahu tapi tidak mau melakukan. Kalau ada 100 orang yang sudah tahu, waktu kita uji dengan melakukan, turun. Contoh, saya omong ini di mana-mana. Orang tolong kita terus kita bilang terima kasih. Itu baik atau tidak? Baik. Kalau begitu, siapa punya suami yang setiap kali istri siap sarapan terus dia bilang, sayang, terima kasih? Ada? Kenapa hilang suara? Ini suami-suami istri siap sarapan, orang tidak terima kasih. Tapi istirahat kantor, makan di warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang janji itu, mbak besok saya datang lagi, mbak. Saya suka bilang, bapak-bapak, coba sebentar pulang, siang ini atau malam, waktu istri siap makanan, coba bapak bilang, sayang, terima kasih. Saya yakin suami kalau ngomong begitu, istri pikiran. Pasti istri pikir 2. Yang pertama pasti istri pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik suami sampai dia tiba-tiba begini. Atau yang kedua, jangan sampai istri pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Karena kita seringkali tahu sesuatu tapi tidak melakukan, gampang meninggalkan. Ketiga, dia naik kelas lagi. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan dan bisa hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan dan hidup dengan. Ada yang sudah tahu, ada yang sudah lakukan, tapi dia hidup sendiri, tidak mau bergabung dalam persekutuan. Dia hanya mau masuk kalau itu memang betul-betul orang punya, apalagi dia punya nama, frekuensi. Langsung kembali ke radio lagi. Satu frekuensi baru bisa. Belajar sudah tahu, sudah bisa melakukan, hiduplah dengan orang lain, hiduplah dalam persekutuan, hidup bersama-sama supaya jangan saling melupakan. Yang begitu. Ada yang belum terpilih jadi anggota dewan itu jalan selamat pagi, itu kaca di bawah sudah jadi, kaca tutup semua panas, tidak bisa hidup di orang lain, tidak bisa. Harus hidup di orang lain. Kenapa? Manusia ini kan makhluk sosial toh, tidak mungkin dipisahkan dari orang lain, tidak mungkin. Saya suka pakai contoh ini. Kita semua ada nama, betul kok tidak? Kita punya nama ini sebenarnya untuk siapa ini? Untuk kita dan orang lain. Sebab apa? Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa di antara kita yang kalau pas jam makan dia bilang, Yandi, makan? Kan tidak ada. Kita punya nama ini kepentingan untuk orang lain panggil kita. Betul kok tidak? Kita makan kok tidak? Kita ini sebenarnya makan untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Bagi pasangan nikah yang masih muda, anak masih kecil, kalau istri sakit terus suami bilang, sayang, makan. Istri tidak bisa makan, mulut pahit, sayang, makan. Kalau sudah tidak ada lagi bahasa, sudah tidak bisa lagi, nanti kita bilang, sayang, makan karena anak-anak masih kecil. Itu langsung tambah dia.
langsung tambah. Ya toh. Ada kita yang sudah tahan-tahan makan toh. Ada ibu gemuk 2 orang di sini. Ada yang gemuk 1 lewat di situ. Dengar orang 2 percakapan. Pasti yang 1 korek 1. Sedang dia siapa lebih kurus ya. Kita makan saja itu ada orang lain. Jadi saudara belajar tahu, melakukan, tapi tolong hidup dari orang lain. Kita semua pakai pakaian, betul atau tidak? Sebenarnya kita pakai pakaian ini untuk siapa sebenarnya ini? Untuk kita dan untuk kita itu supaya jangan dingin, jangan apalah kira-kira begitu. Untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau tidak ada orang kan kita tidak pakai juga tidak apa-apa kan? Kita bisa jalan-jalan santai kan tidak ada. Tapi karena ada orang lain makanya kita pakai pakaian. Supaya orang ketemu kita dia jadi Tapi coba tepuk tangan dong kasih ibu-ibu nona-nona hari ini. Tepuk tangan. Bang, ibu-ibu dorang kalau nona-nona dorang pergi gereja itu pakai pakaian begini, sopan-sopan begini, bagus. Karena ada orang lain. Satu kali saya tanya jemaat, pakai pakaian mini-mini itu datang di gereja boleh atau tidak? Dorang bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Dorang bilang begitu. Saya bilang betul. Tuhan memang melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya pendeta ini, saya lihat pakaian, bukan lihat. Ibu dorang pakai begitu duduk di situ, kami yang di muka kan pusing. Kami lihat juga salah. Tidak lihat. Kenapa saudara yang jawab? Nah, kalau kita ada hidup dari orang lain toh, ada hidup dari orang lain supaya jangan saling. Saudara bayangkan ya, kalau kita jarang bertemu tuh, satu-satu, bahaya. Bayangkan teman SD, setelah 30 tahun kemudian kita ketemu. Bayangkan, kita boleh senang-senang, halo sayang, tambah cantik, terus dia bilang, siapa ya? Itu menjengkelkan ketika di Jakarta ada orang begitu. Di Muria, si Bukit Muria ada juga. Ada? Dia majelis atau jemaat? Hiduplah di orang lain tuh. Gitu. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Janganlah. Kita ada duduk sama-sama keluarga, persekutuan. Dia sibuk sendiri dan dia punya handphone. Mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang tolong. Yang paling tinggi dari belajar dalam kaitan dengan ini adalah belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk hidup dengan orang lain, tetapi tetap menjadi diri sendiri. 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, hidup dengan orang lain, tetapi tetap menjadi. Banyak kita sudah tahu, sudah lakukan, hidup dengan orang lain, tapi dia kehilangan identitas. Saya harus mendefinisikan diri betul-betul menjadi Timor. Saya Timor betul-betul. Saya boleh bergaul dengan orang Jawa, orang Manado, orang Chinese, bergaul. Tapi saya ingat, saya Timor. Ini baru bergaul dengan Chinese sedikit, dia kira dia asal dari Hainan. Dari kampung sana baru datang di Jakarta pulang, dia lupa ini kami pun logat di kampung sana. Lo, gue, lo, apa di sana tidak ada. Tetaplah jadi diri sendiri. Kan kita hidup supaya jangan saling melupakan toh. Lupa diri ini biasa orang pakai bahasa Kerman lain. Kacang, lupa. Kalau balik kok tidak. Jadi saudara, jadi bukan karena tidak mengerti, tapi sulit untuk menerima.
khotbah ini sebenarnya semua jemaat cuma mengerti, menerima untuk melakukan itu. Nah sekarang ingat, ternyata untuk bisa menerima tidak boleh ada kekuatan sendiri, tidak bisa. Hanya dari Tuhanlah kita ditarik. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Tuhan kalau dia tidak ditarik oleh Tuhan. Jadi dalam seluruh pengertian itu kita butuh Tuhan di situ untuk membawa kita datang kepadanya. Tidak ada orang yang membaca Alkitab begitu rupa sampai dia mengerti semua hal. Terlalu luas, terlalu lebar. Dia butuh Tuhan. Saudara tahu bahwa kepintaran itu terbatas kan? Kepintaran itu terbatas. Makanya bisa dikejar, mengerucut pada satu hal. Pintar terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh begitu. Di kampung sana kalau orang sudah terlalu bodoh, kita bilang bodoh itu ukur-ukur. Bagi-bagi itu bodoh di orang lain. Jangan kau bawa semua bodoh itu. Pintar itu mengerucut pada satu hal. Pendeta Yandi sakit, pergi ke rumah sakit. Sampai di sana kan ke bagian yang umum-umum itu toh. Dorang periksa, oh pendeta ini THT. Oh jadi pergi ke bagian THT. Saya sampai sana dia bilang, pendeta ini telinga. Jadi pergi ke bagian telinga. Saya pergi sampai di telinga, pendeta ini bagian telinga kiri. Jadi pergi lagi ke bagian telinga kiri. Sampai di bagian telinga kiri, pendeta ini bagian genderang telinga kiri. Jadi pergi lagi. Kepintaran mengerucut pada satu hal. Supaya apa? Supaya kita belajar membutuhkan satu. Ingat, tidak ada Superman dalam gereja. Yang ada itu super team. Karena kita semua menjadi penting. Kita semua penting. Pendeta Yandi ini kan hanya khotbah. Dia tidak tahu style ini alat-alat dong yang dia pemuka ada ini yang geser begini. Tidak. Supaya orang lain yang saya tidak perlu tahu main itu. Karena itu anak bisa main. Itu gambaran persekutuan. Supaya kita saling bergantung satu dari yang lain. Dan untuk itu semua Tuhan memampukan kita untuk itu. Nah sekarang terakhir. Terakhir ini. Keempat. Saudara. Tuhan Yesus yang sampaikan kepada kita dalam pemberitaan ini. Yang paling penting dari itu semua adalah kuasa roh yang memberi kehidupan. Kuasa roh yang memberi kehidupan. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya misi sendiri, bahwa kalau dia ditinggalkan kan orang-orang tidak sanggup, biar saya. Tapi roh yang hidup itu yang luar biasa. Dia mau itu ada pada orang-orang yang mendengarnya. Dia punya misi sendiri, tapi orang-orang setelahnya termasuk saya dan saudara mesti buka hidup kita lebar-lebar di hadapan Tuhan. Kuasa roh itu mesti masuk. Rohmu yang hidup. Tahu ini lagu? Mantap. Kalau tahu sampai rumah baru menyanyi ya. Kita dengar. Roh itu mesti masuk. Tapi roh itu, roh yang menghidupkan itu kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Banyak orang beraktivitas rohani tapi tidak menjaga kekudusan. Akhirnya dia menjadi aktivis. Dia melayani pekerjaan dan bukan melayani Tuhan. Kalau kudus kita sebut terang dan tidak kudus kita sebut gelap. Ingat, yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Kita diterang, bisa lihat orang di gelap? Bisa atau tidak?
Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang kita sudah di terang kita kembali ke gelap? Karena orang suka begini. Apa ini? Orang Manado bilang bahoba, orang Timur bilang maloi, orang Jakarta bilang intip. Sama dong kita orang Indonesia kalau begitu. Kalau sudah begini sedikit lagi dia begini. Akhirnya kita intip berjamaah. Pindahlah kita dari ruang yang terang ini ke ruang yang Yesus dihianati toh. Saudara, satu kisah yang paling menonjol dalam kisah sengsara Yesus di 12 jam terakhir itu, salah satunya adalah penyangkalan Petrus. Penyangkalan Petrus. Murid yang mengaku akan mati bagi Yesus, dia yang menyangkal Yesus. Saudara, memang betapa pentingnya roh itu. Kenapa saudara? Saya berkhotbah tentang penyangkalan ini sebelum begini. Apakah karena kita tidak mau menyangkal sama dengan kita tidak menyangkal Yesus? Karena Yandi tidak mau menyangkal sama dengan dia tidak menyangkal Yesus? Belum tentu. Kalau saudara baca kamus, dia kasih tahu menyangkal itu punya 3 pengertian. Menyangkal itu, 1, menyangkal itu berarti tidak mengakui. Menyangkal berarti tidak mengakui. Kedua, menyangkal berarti berbantah-bantahan. Satu membantah ini, satu bantah itu, satu bantah. Kita berbantah-bantahan. Bahkan ada yang bantah pakai ayat Alkitab. Ribut di mana-mana. Ada kisah tua satu yang begini. Ada satu orang mabuk di malam minggu, terus dia pulang mau masuk rumah, sudah kunci pintu rumah. Dia datang tidurlah di gereja. Subuh-subuh pendeta datang lihat dia tidur situ. Pendeta bilang, "Hei, bangun-bangun. Engkau tidak tahu sedikit lagi mau ibadah." Dia bangun, dia bilang, "Pendeta, tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu berada dalam rumah Bapakku?" Jadi dia juga kutip ayat Alkitab. Jadi kita juga pusing lah. Saudara-saudara, ketiga, menyangkal berarti menolak untuk melakukan. Tahu, tapi dia tidak mau untuk melakukan. Artinya menyangkal. Sekarang kita lihat betapa pentingnya roh itu pulihkan kita, supaya tidak ada lagi penyangkal-penyangkal yang baru. Satu waktu ketika Yesus bangkit dan Yesus bilang kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bukan Petrus tidak tahu dia pun jawaban. Bukan Petrus tidak mau omong. Yesus tanya lagi, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dia tanya ulang, "Apa engkau mengasihi aku?" Dia bilang, "Tuhan, engkau tahu." Pakai bahasa yang paling sederhana sebenarnya dia bilang begini, "Tuhan, saya mau omong apa? Saya mau omong apa, Tuhan? Saya baru menyangkal, Tuhan. Saya pendosa ini, Tuhan. Tapi Tuhan tahu saya punya hati. Hati yang ada roh. Roh itu hidup. Dia membuat kita sadar akan sesuatu." Ini ada orang bilang, saya bilang begini, "Pendeta, katanya beban dosa itu berat. Saya rasa saya berdosa, tapi saya tidak rasa beban berat." Terus saya bilang begini, "Coba kau cari ini, itu yang biasa kerja aspal di kampung itu, kendaraan yang ban baja itu, stongwas, kami di kampung bilang stongwas, sama kah? Coba itu dia berat atau ringan itu? Coba muat itu barang yang berat itu di atas satu orang yang sudah mati, dia rasa kok tidak? Rasa kok tidak? Tidak. Tapi coba ambil ini piano, muat di satu orang yang masih hidup punya kuku, sakit kok tidak? Dia bereaksi atau tidak? Karena apa? Hidup. Hanya orang mati yang taruh itu stongwas pun dia tidak. Monas mau jatuh kena dia lebih santai.
Tidak rasa lagi. Nah, kalau begitu saudara, biar roh itu hidup toh di dalam kita. Hidup bukan sekedar bernapas. Ada hal yang lebih dari itu. Biarlah roh itu memulihkan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ada 3 orang berteman, mereka jalan ke stasiun kereta. Sampai di sana pas kereta sudah jalan, dorang 3 berusaha untuk mau lompat, berpegangan pada tangga. Ternyata yang 2 jatuh, yang 1 jatuh, yang 2 bisa naik dan kereta sudah jalan. Orang yang melihat itu mereka sedih, mereka mau tolong, tapi waktu mau lari tolong 1 yang jatuh dari kereta itu, dorang agak aneh karena yang jatuh itu dia tertawa. Jadi dorang akhirnya dorang tanya, kau jatuh dari kereta kok kau tertawa? Kenapa kau tertawa? Dia terlalu lucu. Kenapa? Saya lucu sekali. Kan kau bilang kenapa kau lucu? Ini begini, sebenarnya dorang 2 yang jalan itu hanya mau antar saya. Sekarang dorang 2 yang naik kereta mau kemana saya juga pusing. Memangnya kadang-kadang kita butuh sesuatu yang pasti betul-betul tentang kita punya arah, kita punya tujuan, dan biarlah roh itu tinggal di dalam kita tuh. Tuhan memberkati kita.